Baik, di sini kami akan mempresentasikan rekayasa ide kami tentang mochi, yaitu anggota kelompoknya yaitu Francisca Hirim dan Umuhani. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren kuliner di Indonesia mengalami perkembangan pesat, terutama pada produk makanan ringan yang memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern. Mochi sebagai salah satu camilan kenyal yang berasal dari tradisi Jepang telah transformasi menjadi produk yang sangat digemari berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Inovasi dalam rasa, kemasan, dan strategi pemasaran membuat mochi tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari gaya hidup kekinian. Kami meneliti Bang Panji Foods karena merek ini menjadi salah satu pelaku usaha lokal yang berhasil mengangkat mochi sebagai produk kekinian. Bang Panji Foods yang berbasis di Lampung menghadirkan mochi dengan berbagai varian rasa yang unik dan dikemas secara modern sehingga mampu menarik perhatian pasar, khususnya anak muda. Melalui pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi, Bang Panji Foods telah menjadikan mochi tidak hanya sebagai camilan tetapi juga sebagai oleh-oleh khas Lampung yang relevan dengan selera konsumen masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana Bang Panji Foods mengembangkan produk mochinya menjadi bagian dari tren kekinian. Kami ingin mengidentifikasi elemen-elemen yang membuat mochi Bang Panji Foods berhasil di pasar, termasuk inovasi produk, pendekatan pemasaran, serta tanggapan konsumen terhadap produk ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk membantu Bang Panji Foods terus berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan meneliti Bang Panji Foods, kami berharap dapat menggali wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan produk-produk lokal lainnya, agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Lanjut ke tentang mochi. Mochi adalah sejenis kue yang terbuat dari beras ketan, ditumbuk hingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk menjadi bulat. Makanan mochi sendiri berasal dari Jepang, tetapi cukup terkenal juga di Cina dan Taiwan. Setelah mengalami kulturisasi, perubahan resep, dan sebagainya. Sehingga akhirnya Cina dan Taiwan mempunyai mochi sendiri dengan ciri khasnya masing-masing. Lanjut ke HPP dari produk original mochi Daifuku. Nah, bahan isiannya itu yang pertama itu 20 gram whipped cream bubuk, diperkirakan harganya 1.000. 1 sendok makan selai matcha selai yang digunakan itu seperti selai matcha, coklat, strawberry, taro, blueberry, keju, nutella, dan lotus. Diperkirakan harga lotusnya ini 1.000. Selanjutnya untuk bahan kulitnya itu digunakan 50 gram tepung ketan yang diperkirakan harganya 350 perak, 5 gram tepung maizena 20 perak, 10 gram gula pasir 180 perak, 1/6 sendok teh garam 20 perak, 1/6 sendok teh vanili bubuk 30 perak, 60 gram susu UHT 1000, 1 sendok teh minyak goreng 50 perak, 1 sendok makan taburan tepung maizena sangrai 20 perak, dan 1 tetes pewarna cair 20 perak. Lanjut ke biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja itu operasional atau tergantung masing-masing tempat produksi. Nah, di sini kami tidak bisa mematokkannya. Untuk biaya penyimpanan barang, dalam proses penyimpanan mochi itu diusahakan di tempat yang bersuhu ruang atau cenderung dingin. Biasanya pada tempat produksi yang sudah besar namanya atau sudah berumah produksi sendiri, mereka menggunakan kulkas untuk menjaga suhu. Untuk harga kulkas itu sendiri di kisaran harga 1.500.000. Untuk biaya pengiriman barang itu juga operasional atau tergantung masing-masing tempat produksi. Nah, kami juga tidak bisa mematokkannya. Kemudian lanjut ke hasil dari rekayasa ide kami. Terkait dengan masalah yang kami temukan di sini, kami merekayasa mochi lewat menginovasian yang telah kami ciptakan, yaitu creamy pineapple mochiku dan creamy purple sweet potato kita. Yang pertama itu creamy pineapple mochiku. Dari jurnal Universitas Andalas, produk nanas Indonesia ini
memiliki tingkat kontribusi sebesar 6,33% dari total produksi nanas, dan buah keempat yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain keunggulan dari sisi produksi nanas di Indonesia, permintaan nanas di dunia juga mengalami tren yang positif. Hal ini terdiri dari tingkat konsumsi nanas dunia pada tahun 2019 yang mencapai 22 juta ton. Total konsumsi ini berkontribusi hampir 80% dari total produksi dunia. Dan dari tahun 2001 sampai 2020, konsumsi nanas memiliki rata-rata peningkatan sebesar 2,47. Nah, dari data yang menunjukkan tingginya peminat pada buah nanas, mendorong kami untuk mencoba menciptakan varian rasa ini. Yang membedakan mochi original dengan inovasi ini adalah dari isiannya yang kami ganti menjadi full selai nanas tanpa whipped cream. Lalu untuk warnanya kami ubah menjadi orange. Dan untuk yang lainnya kami samakan dengan proses pembuatan mochi seperti biasa. Lanjut ke HPP dari produk creamy pineapple mochiko. Nah, untuk bahan isiannya itu kami menggunakan 1 sendok makan selai nanas yang berkisaran harga 1.000. Kemudian untuk bahan kulitnya 50 gram tepung ketan yang perkisaran harganya 350 perak, 5 gram tepung maizena 20 perak, 10 gram gula pasir 180 perak, 1/6 sendok teh garam 20 perak, 1/6 sendok teh vanili bubuk 30 perak, 1 sendok teh minyak goreng 50 perak, 1 sendok makan taburan tepung maizena sangrai 20 perak, dan 1 tetes pewarna cair 20 perak. Lanjut ke biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja itu operasional atau tergantung masing-masing tempat produksi, kami juga tidak bisa mematokkan. Dan kemudian melanjut ke biaya penyimpanan barang. Dalam proses penyimpanan mochi itu diusahakan di tempat yang bersuhu ruangan atau cenderung dingin. Nah, untuk penyimpanan yang kami pakai adalah dengan menggunakan styrofoam box dengan tambahan es batu di dalamnya. Jadi sebelum diberikan kepada pelanggan, semua mochi disimpan dulu di dalam box dan akhirnya diberi kepada pelanggan. Untuk harga box yang kami gunakan berukuran 29 x 15 x 17, yaitu sekisaran harga 15.000. Lanjut ke biaya pengiriman barang. Untuk biaya pengiriman barang itu juga operasional atau tergantung masing-masing tempat produksinya. Kami juga tidak bisa mematokkan harga. Lalu biaya tambahannya yaitu listrik, kemasan dan gas Rp 3.000 dan total HPP Rp 7.690, harga jual Rp 10.000. Metode penelitian yang pertama itu define A. Analisis kebutuhan pengguna. Hasil dari survei kami terkait produk mochi, kami mengetahui keinginan dari pelanggan yang ingin sekali merasakan mochi sehat bervarian dengan rasa manis campur asam yang segar dan juga rasa yang tidak terlalu manis. Maka dari itu, hasil dari inovasi kami dengan produk mochi ini akan sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Yang kedua, desain. A. Konsep produk. Dari masalah yang terjadi, kami menciptakan beberapa konsep mochi yang baru, itu dengan mengganti isiannya menjadi selai nanas dan ubi ungu. Kami beri nama Creamy Pineapple Mochiku dan Creamy Purple Sweet Potato kita. B. Prototype. Konsep ini kami merancang karena masalah yang terjadi sebelumnya dan juga kami ingin menambahkan target pasar kami, yaitu orang tua yang sudah tidak terlalu menyukai cemilan yang begitu manis. Yang ketiga, develop. Pengembangan produk. Setelah mendapatkan umpan balik dari beberapa orang yang mencicipi produk kami, maka kami mengembangkan desain final dan menambahkan isian dari mochi kami, dan kami juga melibatkan pemilihan bahan berkualitas tinggi, pengolahan makanan higienis, dan pengembangan dan pengemasan yang praktis. Lalu yang keempat, disseminate. A. Peluncuran produk. Setelah semua tahapan produk kami sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, produk ini akan kami kenalin kepada masyarakat secara langsung dan juga lewat sosial media seperti TikTok dan juga Instagram. B. Pemasaran. Nah, untuk pemasarannya, kami ingin menjual secara offline dan online. Dalam penjualan online yaitu lewat media promosi seperti Grab. Kami juga memilih pemasaran online karena jangkauan penjualannya yang lebih luas. Baik, kesimpulan dari hasil rekayasa ide kami berharap agar masyarakat tertarik dengan adanya varian rasa yang baru terkhusus bagi para pelajar. Kami juga berharap agar mochi yang sudah sempat menurun penjualannya karena adanya rekayasa ide ini menjadi naik kembali seperti yang populer pada awalnya. Lalu sarannya, untuk meningkatkan penjualan kita harus bisa berinovasi pada produk yang kita jual. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke video pembuatannya.
Oke, yang pertama kita bersihkan dulu terlebih dahulu nanas dari kulitnya. Setelah itu kita potong nanasnya. Nanasnya dipotong dengan bentuk dadu kecil. Selanjutnya 100 gram tepung ketan, 10 gram gula pasir, dan 50 gram air panas. Kita aduk sampai merata. Nah, setelah merata kita masukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan. Ini tampilannya setelah masak. Setelah itu kita buat whipped creamnya. Kita buat 50 gram whipped cream cair, kita aduk sampai mengembang seperti ini. Setelah itu kita masukkan nanas yang telah dipotong, kita aduk-aduk sampai merata. Dan selanjutnya kita taburkan maizena yang telah disangrai untuk lapisan dari kulit mochinya. Ini kita bentuk kulit mochinya, kita potong dulu, lalu kita masukkan isiannya dan kita bentuk. Untuk isian mochinya, pertama potong-potong ubi ungu, lalu taruh ke wadah dan plastik wrap, jangan lupa dibolongin, lalu kukus selama 25 menit. Setelah dikukus tumbuk hingga halus, lalu masukkan margarin atau mentega, susu bubuk, whipped cream, dan susu cair, lalu aduk hingga merata. Setelah itu untuk mochinya kita masukkan tepung ketan, gula, garam, dan susu cair, lalu diaduk dan saring agar tidak ada yang bergelindir. Setelah itu pakai plastik wrap, jangan lupa dibolongi. Setelah dikukus selama 30 menit, angkat dan beri margarin, lalu aduk dan adon sampai kalis dan lembut dan rata. Lalu ini untuk krimnya, kita masukkan krim dan susu cair lalu di mixer. Dan ini untuk kulit mochinya kita potong-potong lalu bentuk jadi bulat. Setelah itu taruh maizena sangrai lalu ditekan dan di rolling. Setelah itu masukkan isiannya, ini ungunya, lalu krim yang kita buat tadi, lalu ditutup dan dirapikan. Dadah, jadi